I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi Ibu. Kami dari kelompok 3 kelas 11 sosial 4 akan mempraktikkan tentang pengaruh benda asing terhadap sistem imun tubuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Sofia Van Berkel. Saya Maria Yohanista Lepe. Saya Yuliana Yanti. Saya Magdalena Loma. Sebelum kami memulai praktek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Oke, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan. Alatnya adalah ember yang berisikan air, plastik bening, tisu, kapas, dan juga spidol. Untuk bahan-bahannya adalah 4 buah apel baik 1 buah apel busuk. dan juga lidah buaya. dan juga lidi untuk menusuk apelnya. Yang pertama, cucikan semua buah apel ke dalam ember. Lalu ambil 1 buah apel, masukkan ke dalam plastik, lalu diikat. Dan diberi label nomor 1. Oke, baik. Yang kedua, ambil sebuah tusuk gigi dan untuk apel yang busuk dikorek bagian dalamnya. Kemudian ambil lidah buaya dan dioleskan pada permukaan di dalam apel sebanyak 3 kali. Kemudian ambil kantong plastik, apel diikatkan, kemudian diberi label nomor 2. Yang ketiga, ambilkan apel lalu dikorek-korek. Ambilkan lidah buaya lalu dioles-oles. Lalu ambilkan plastik, isikan dalam plastik, lalu diikat. Diberikan label nomor 3. Oke, baik. Langkah yang keempat, kita lukai apel. Kemudian kita olesi dengan kapas yang diolesi lagi dengan lidah buaya di atas kapasnya. Kemudian olesi kapas ini ke permukaan apel. Kemudian isikan di dalam kantong plastik. Dan diberi label nomor 4. Oke, langkah yang terakhir, diperiksa apelnya tanpa membuka plastik dan ditunggu selama 7 hari. Baik, pada hari pertama, kondisi apel 1 baik, keras, dan tidak membusukkan. Pada label yang kedua, kondisi apel baik, keras, dan tidak membusukkan. Label yang ketiga terjadi pembusukan dan bagian yang dilukai berwarna coklat. Pada label yang keempat terjadi pembusukan dan berwarna coklat lebih banyak dari label yang ketiga. Baik, pada hari kedua
apel pertama baik, keras, dan tidak terjadi pembusukan. Pada label kedua juga tidak terjadi pembusukan dan baik. Pada label yang ketiga terjadi pembusukan pada apel yang telah dilukai. Pada label yang keempat timbul warna kecoklatan lebih banyak. Pada hari ketiga apel pertama baik, keras, dan tidak terjadi pembusukan. Pada label yang kedua sama seperti label pertama. Pada label yang ketiga kondisinya sama seperti hari kedua. Pada label yang keempat munculnya jamur berwarna putih yang membuat luka pada apel semakin dalam dan membesar. Baik pada hari keempat, apel pertama tidak baik, keras, dan tidak terjadi pembusukan. Pada label yang kedua sama seperti label yang pertama. Pada label yang ketiga timbul jamur berwarna putih. Pada label yang keempat semakin banyak membusuk dan bertambah banyak jamur. Pada hari kelima, label pertama tidak terjadi pembusukan. Label nomor 2 sama seperti label nomor 1. Kondisi apel yang ketiga, baunya semakin menyengat dan timbul warna kecoklatan semakin banyak. Apel yang keempat sama seperti label yang ketiga. Pada hari ke-6, label pertama baik, keras, dan tidak membusukkan. Pada label yang kedua timbul warna kecoklatan pada apel yang telah dilubangi. Pada label yang ketiga baunya semakin menyengat dan lebih membusuk. Pada label yang keempat baunya semakin menyengat dan apelnya semakin membusuk. Pada hari ke-7 apel pertama sudah mulai membusukkan pada bagian yang sudah dilubangi. Pada label yang kedua, apelnya semakin membusuk dan berwarna coklatnya semakin membanyak. Pada apel yang ketiga, timbul jamur berwarna putih dan airnya semakin keluar. Pada label yang keempat, apelnya semakin hancur dan baunya semakin menyengat.